Ini adalah mekanisme gempa yang diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores ya, dan gempa 7,7. Jadi di belakang busur Flores ini ada potensi gempa dengan maksimum 7,8, 7,9. Hari ini sudah rilis 7,7. Jadi dari sejarah yang ada, itu pernah terjadi tahun 1992 itu dengan magnitudo 7,5. Ini juga sangat luar biasa kerusakannya waktu itu. Jadi ini sudah hampir 30 tahun terjadi lagi. Jadi nanti kita akan terus monitor aktivitas gempa susulan. Jadi nanti BMKG akan terus monitor aktivitas gempa susulannya dan akan terus menyampaikan ke masyarakat. Dan tentunya tadi sudah disampaikan, kita sudah akhiri, tapi tentunya kita akan terus memonitor aktivitas tinggi muka air laut yang akan tercatat di stasiun-stasiun TTIP kita. Terima kasih. Oke, baik Pak Wijayanto. Jadi BMKG terus memonitor perkembangan informasi gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada pagi hari ini. Baik, mungkin dari Bu Teguh Rahayu selaku Direktur Pusat Seismologi Teknik terkait bagaimana nanti potensi di wilayah tersebut pada kedepannya, Ibu. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan di sini berdasarkan monitoring dari koordinator BMKG di NTT, Stasiun Geofisika Kupang, yang sudah berkoordinasi dengan BPBD setempat, bahwa sementara ada laporan kerusakan. Yang pertama adalah kategori kerusakan sedang hingga berat. Ada beberapa bagian tembok rumah sederhana roboh, yaitu di wilayah Maumere, kemudian Manggarai Berat, dan juga Labuan Bajo, sekitar 4 sampai dengan 5 mmi. Kemudian yang kedua, kategori kerusakan sedang di Pelabuhan Maumere dan Kutai Jayakarta Bajo dengan sekitaran 6 sampai dengan 7 mmi. Kemudian BMKG akan melakukan survei ke lokasi terdampak dimulai hari ini oleh Stasiun Geofisika Kupang, dan nanti jika ada update atau berita terkini akan segera kita sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Direktur Seismologi Teknik Potensial pada waktu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Weniza selaku Ketua Tim, sudah cukup. Dan untuk update kerusakan kami persilakan Pak, perkembangan dari monitor BNPB dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat bagaimana Bapak, karena ini menjadi pertanyaan masyarakat setelah terjadinya gempa bumi berpotensi tsunami di pagi hari. Kami persilakan kepada Bapak PLT Kepala Pusat Data Informasi BNPB Bencana, kami persilakan Pak. Terima kasih Ibu, Ibu Deputi yang kami hormati dan rekan-rekan pejabat di lingkungan BMKG. Kami terima kasih buat konferensi pers ini. Kami mungkin hanya menambahkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa prioritas BNPB saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat dan tentu mencegah korban tambahan akibat gempa tsunami maupun gempa susulan dan bahaya ikutan. Kami menyampaikan melalui media ini bahwa masyarakat tetap tenang tadi, apalagi Ibu Deputi saat ini sebelum nanti benar-benar nanti ada peringatan lain dari BMKG, dan juga kami menyampaikan himbauan agar masyarakat jangan dulu memasuki gedung, terutama gedung-gedung yang sudah melakukan yang sudah retak, karena ini berpotensi bahaya ketika ada gempa susulan. BNPB kami tetap memantau dan melakukan integrasi informasi dengan BMKG, BPBD, pemerintah daerah, serta unsur terkait untuk mendapatkan gambaran dampak yang terus kami verifikasi. Hingga saat ini kaji cepat sudah dilakukan, sehingga jumlah korban, kerusakan, dan kondisi fasilitas kesehatan maupun gedung-gedung yang lain akan kami sampaikan nanti begitu kami mendapatkan informasi dari tingkat bawah. Itu mungkin dari kami, sedikit tambahan dari informasi yang sudah disampaikan oleh dari BMKG. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak BLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Bapak Berton. Jadi teman-teman BNPB terus memonitor dan update kerusakan ya Bapak. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan BNPB dan beserta jajarannya, karena gempa ini berpotensi tsunami yang menyebabkan terjadinya beberapa kerusakan ya Ibu Deputi Bidang Geofisika. Mungkin dari teman-teman daerah
Kepala UPT dan Kepala Balai Besar Wilayah, karena di BMKG juga terdapat beberapa stasiun UPT dan Balai Besar. Kami persilakan teman-teman di daerah bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Sembari menunggu paralel pertanyaan di BMKG Pusat. Ya, silakan. Dari mana medianya? Saya juga dari TV1, izin apakah dari BMKG ini mencatat atau memperkirakan ke depannya akan terjadi arus lagi atau gelombang susulan dalam waktu dekat? Oke, silakan Ibu di bidang geofisika. Ya, seperti tadi sudah disampaikan, kami akan terus update terkait info, termasuk terkait info gempa susulan, karena sampai saat ini sendiri sudah terjadi 37 gempa susulan. Dan tadi terima kasih dari BNPB Pak Berton, tadi juga sudah disampaikan, apalagi banyak bangunan yang rusak, supaya masyarakat jangan dulu memasuki bangunan rumah atau gedung, karena itu akan sangat berbahaya karena gempa susulan masih terjadi. Oke, baik, terima kasih. Jadi masih berpotensi terjadi ya Ibu ya, walaupun nantinya magnitudenya lebih kecil daripada gempa yang utama. Mungkin ada lagi yang di sini media televisi. Kalau tidak kita beralih ke di ruang Zoom ya Ibu ya. Ini apa penyebabnya terjadinya gempa? Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Wijayanto selaku Direktur Informasi Gempa Bumi dan Tsunami, mungkin lebih dipertegas Pak. Terus mungkin kira-kira akumulasi energinya berapa tahun kemudian? Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi menambahkan kita terus monitor aktivitas gempa susulan ya tadi ya. Jadi tadi dengan data 2 jam saja kita sudah memonitor sekitar 37 gempa susulan. Tentunya ini masih data sangat awal sekali. Dengan gempa 7,7 tentunya nanti masih banyak sekali aktivitas gempa susulan. Itu bisa berlangsung berhari-hari bahkan nanti berminggu-minggu gitu ya. Tapi tentunya nanti bukan berarti kita berminggu-minggu harus khawatir, harus namun kita terus tetap waspada karena biasanya gempa susulan ini akan terus meluruh, terus mengecil. Nanti akan kita sampaikan update berikutnya kira-kira akan berapa lama peluruhan ini akan terjadi gitu ya. Jadi ini gempa ini adalah aktivitas akibat sesar naik busur belakang atau kita sebut dekat trust Flores gitu ya. Potensinya 7,8 di sana. Hari ini rilis 7,7. Ini mudah-mudahan tidak akan terjadi yang potensi yang maksimalnya. Ini mudah-mudahan sudah yang maksimal, nanti peluruhannya akan semakin meluruh, semakin kecil gitu ya. Jadi tentunya tadi kita sudah mengakhiri peringatan dini kita. Jadi peringatan dini yang kita akhiri adalah peringatan dini tsunami. Jadi kita anggap semua hasil catatan kita sudah tidak ada tsunami atau tinggi tsunami yang membahayakan. Jadi kita sudah akhiri. Jadi mungkin masyarakat yang tinggal di wilayah pantai, nelayan dan lainnya itu sudah bisa beraktivitas normal kembali. Namun tentunya akibat gempanya sendiri kita terus memonitor. Tadi sudah disampaikan juga masyarakat harus tetap waspada karena susulan masih bisa berlangsung. Ini tadi sudah ada satu dirasakan sekitar 6,2 yang terbesar. Nanti mudah-mudahan kita terus monitor tetap akan makin mengecil gitu ya, kurang dari. Pemirsa, gempa bumi kuat mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu dini hari. BMKG memutakhirkan kekuatan gempa menjadi magnitudo 7,7 dengan pusat berada di 30 km timur Laut Embai, Nagekeo pada kedalaman 15 km. Gempa terjadi pukul 4:58 waktu Indonesia Barat dan BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Tenggara. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang, menjauhi pantai dan tepian sungai, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG. Data tersebut merupakan pemutakhiran BMKG setelah sebelumnya gempa tercatat magnitudo 7,0.
Izin melaporkan kondisi gereja Paroki Borong. Ini Hotel Jayakarta. Kira-kira 10 menit yang lalu terjadi gempa yang sangat besar. Hotel Jayakarta bisa sehancur ini. Semua tamu udah pada keluar. Lagi di halaman depan. Pemirsa, sebelumnya gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu dini hari disertai dengan adanya peringatan tsunami. Namun dari pihak BMKG tadi memberikan pembaruan informasi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, peringatan tsunami sudah resmi dicabut. Dan situasi terkini di layar televisi adalah kondisi pasca gempa di wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.